왠지 그럴수록 더 난 당당해져 기분 좋아지는 걸 머리 넘기면 어디든 지나가네 내 달콤한 향수가 흩날리게 yeah. 항상 날 꾸미는 게 좋아 예쁜 게 좋아 근데 들어봐 yeah. 나도 알아 내 모습이 예뻐 보일지도 당돌한 걸지도 자꾸만 널 유혹하듯 보이겠지만 미안하지만 색안경을 끼고 보지 마요 난 좀 다른 여자인데 겉은 화려해도 아직 두려운 걸 you should know 아마 그거야 너무 세게 안으면 숨 막혀요 조금 서투를지도 난 아직도 색안경을 끼고 보지 마요 oh baby 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 패션은 과감한 게 좋아하기도 Usaha kedai yang sudah berdiri ini sebenarnya dari 2018, tapi 2018 itu saya baru online aja sih, belum offline-nya gitu. Tapi mulai offline-nya itu di tahun 2019 sampai sekarang. Karena usaha yang saya jalanin itu usaha kecil-kecilan, awal mulanya sih karyawan saya itu baru 1 orang. Terus sekarang alhamdulillah udah 2 orang. Awal merintis usaha ini sebenarnya sih saya terinspirasi dari media sosial. Waktu itu pernah lihat sostel, sosis telur gitu. Karena kalau lihat di medsos itu kan ramai gitu kan. Jadi saya terinspirasi pengen coba usaha sosis telur juga. Tapi saya jualnya itu baru hanya online aja gitu. Jadi lambat laun pengen juga deh coba offline untuk jualan sosis telur. Tapi hanya sosis telur. Lambat laun karena ada ide dari bunda juga. Pelan-pelan nambah menu seperti itu. Jadi akhirnya makin banyak menu, makin berubah juga namanya jadi kedai kori. Usaha yang saya tekunin saat ini sih bergerak di bidang minuman dan makanan. Kadang juga makanan berat saya jual juga. Tapi untuk saat ini yang fokus di kedai itu cuman minuman dan berbagai macam camilan gitu sih. Pemasarannya sebenarnya ya memang lebih fokusnya ke media sosial ya, karena lebih banyak dikenal orang juga. Terus kalau kenapa saya buka offline juga, karena lebih cepat dikenal orang, karena orang kan sering lalu lalang juga. Makanya saya buka offline, bukan hanya online aja lewat media sosial. Tapi karena ada juga sih dari omongan-omongan orang gitu kan, karena keluarga saya juga banyak kerja di kantoran, jadi meminta tolong juga dari tante-tante saya untuk mempromosikannya. Jadi bisa dibilang lewat media sosial juga, lewat omongan-omongan orang juga. Keunggulan di kedai sebenarnya mungkin sama aja sih dari usaha-usaha yang orang-orang yang lain. Tapi kalau dari kedai kori sendiri, keunggulannya sih kita pada saat hari Jumat kita itu ada free makanan gitu, Jumat Berkah. Jadi setiap pembelian berapapun, mau itu 5.000 atau kelipatannya, kita ada makanannya. Kadang ada makanan, kadang ada free jajak-jajak gitu juga dari kedai. Tapi bukan hanya itu, walaupun bukan hanya hari Jumat, misalnya dalam satu hari itu ada orang yang beli 50.000 atau 60.000. Jadi kelipatannya itu kita bakal kasih free camilan juga. Strategi saya dari awal buka sampai sekarang sih sebenarnya lebih ke ini ya, lebih ke gimana caranya harga camilan itu murah tapi enak gitu. Jadi saya selalu memperhatikan juga kualitas, bukan hanya cuman murah tapi juga enak. Kualitasnya juga harus terjaga, jangan sampai ada yang berubah. Jadi kalau strategi saya sih harus lebih mengutamakan kualitas. Jadi ketika kualitas itu turun, takutnya pelanggan yang udah sering beli tuh jadi kayak mikir, oh iya udah berbeda ya dari yang dulu, seperti itu. Jadi tetap harus memperhatikan kualitasnya sampai sekarang. Karena masa pandemi seperti ini, jadi saya lebih sering strategi saya itu
untuk tidak mematikan usaha, saya lebih memurahkan harganya dengan paketan-paketan yang ada gitu. Misalnya dari beberapa menu harganya, misalnya 2 menu itu harganya 20.000, tapi kalau karena saya buat paket-paketan misalnya bisa jadi 15.000 atau 17.000. Perubahan pasti ada ya gitu, apalagi masalah penghasilan. Sebelum pandemi itu kita bisa menghasilkan itu lumayan lah gitu ya, kalau buat saya itu lumayan gitu. Tapi setelah pandemi ini benar-benar bisa dibilang turun drastis sekitar 50-60% sih. Cara bertahan di dalam ngadapin strategi di kedai itu sebenarnya seperti biasa nih. Misalnya saya kasih contoh gitu kan, kayak kebab gitu. Salah satunya menu saya itu kebab daging itu kan saya jual itu satu porsinya itu 15.000. Karena penghasilan kita selama pandemi itu menurun, jadi strategi yang saya pakai itu misalnya saya membuat paketan itu. Misalnya satu paket itu ada misalnya kebab daging, ada takoyaki, ada jemblem gitu kan, ada 3 menu kita jadiin dalam satu paket. Kalau harga normalnya ini kan kebab dagingnya 15.000, takoyakinya 10.000, jemblemnya itu 5.000. Jadi kalau di total itu 30.000 kan. Tapi karena di sini saya pakai harga paket, jadi dalam 3 menu ini orang bisa bayar dengan harga 25.000 sih. Jadi setiap paket itu dengan harga berbeda, dengan menu yang berbeda juga. Cara menjalankan perubahannya itu kendala pasti ada juga sih sebenarnya. Walaupun kita udah pasang harga murah, pasang harga paket gitu, tapi peminatnya kadang juga nggak seperti sebelum pandemi gitu. Walaupun kita udah kasih harga murah. Karena apa? Mungkin kan karena masa pandemi seperti ini kan banyak orang yang udah di PHK, banyak juga yang penghasilannya turun. Jadi nggak semua orang ada minat untuk berbelanja mungkin kan. Jadi banyak penurunan juga sih sebenarnya. Dibilang kendala ya seperti itu, kendala. Hasil atau tidaknya cara yang saya lakukan ini, kadang saya bisa menilai itu berhasil, kadang saya menilai itu tidak berhasil. Kenapa? Karena dalam 1 bulan itu kan orang bisa dibilang gajiannya ada yang di awal kayak PNS gitu kan, terus kayak di swasta bisa di akhir bulan. Jadi dibilang kadang jualan itu rame, kadang jualan itu enggak, namanya juga usaha ya. Jadi kalau dibilang berhasil atau enggak sih menurut saya sih masih 50-50 ya kalau untuk di masa pandemi kayak begini. Rencana ke depan untuk kedai kori sih sebenarnya pasti setiap owner usaha itu pengennya yang besar ya Mbak ya. Cuman kalau saya pribadi sih pengennya awal-awalnya sih pengennya nanti kalau udah selesai bertanding ini, saya pengennya sih buka kafe kecil-kecilan gitu. Yang penting usaha saya ini, kedai yang saya jalanin ini kan pengennya tuh bisa ada jadi tempat tongkrongan gitu. Jadi awalnya sih saya saat ini sih pengennya kayak buka kafe yang kecil-kecilan dulu. Terus kalau ada rezeki yang lebih lah, pengennya juga pengen buka rumah makan yang besar tapi tetap dengan pakai nama kedai kori. Karena di kedai kori menunya banyak, harganya terjangkau, terus juga pelayanannya ramah dan cepat. Di sini harganya murah, menunya pun banyak. Dan lagi yang paling penting sih di sini menurut saya itu pelayanannya bagus dan makanannya enak. Ini juga ada paket hematnya. Oke, ya. Ya karena di sini harganya murah, rasa menggoyang lidah Mbak. Nah, kalau harga terjangkau, enak rasanya, dijamin mantap. Layanannya bagus, ada promonya dan produknya beragam. Kesimpulan, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan owner kedai kori, maka dapat disimpulkan bahwa pada saat awal pandemi, usaha kedai kori sempat terkena dampak yang lumayan besar,
yang menyebabkan penurunan penjualan mencapai 50-60%. Namun dengan adanya perubahan strategi yang dilakukan pemilik, penjualan kedai kori mulai berangsur stabil. Kedai kori selalu mengutamakan dan menjaga kualitas produk mereka, serta selalu mengadakan berbagai macam promo yang bisa menarik minat pelanggan untuk membeli produknya. Dari opini pembeli, menyatakan alasan mereka membeli di kedai kori ialah karena harga produknya yang terjangkau, variasi menu yang beragam, pelayanannya pun ramah dan cepat diproses, makanannya pun juga memiliki cita rasa yang enak. Kemudian kedai kori juga selalu memberikan bonus untuk setiap pembelian di hari Jumat, serta dengan adanya berbagai macam paket hemat yang mereka tawarkan, sehingga membuat para pembeli tertarik untuk membeli makanan di kedai kori. Terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.